Dengar, dengar. Dengar, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan atau webinar pertemuan dua COVID-19. Pertemuan kali ini kita akan membahas sel dan saatnya serta keamanan operasi sel. Sel ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima perintah. Dalamnya berisikan sejumlah perintah yang biasanya kita sering gunakan dalam proxel, di mana kita jadikan dari satu prosedur pada satu file. Jadi yang biasa kita ketikkan di terminal itu bisa dijadikan file, karena nanti suatu saat akan digunakan lagi. Sel sebagai bahasa pemrograman memiliki kelebihan dibandingkan bahasa pemrograman lainnya yang biasa dipergunakan pada sistem Unix, yaitu mudah dan andal dalam menggabungkan utilitas itu berkaitan dengan merupakan bahasa pemrograman interpreter. Pemanfaatan utilitas dan Unix mengakibatkan pengembangan suatu program dengan sel relatif lebih cepat. Yang pertama, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sel. Ada beberapa jenis-jenis sel dalam Linux. Yang pertama adalah PowerShell atau SH, merupakan sel asli yang masih digunakan dalam sistem Unix maupun beberapa OS yang berbasis Unix. PowerShell ini didesain dan dirancang oleh Steve Bond dari AT&T. Selanjutnya yaitu Bourne Again Shell atau Bash, merupakan sel standar dalam scripting di GNU, merupakan sel standar bagi pengguna Linux. Akan sebuah upgrade dari PowerShell atau shell yang biasa. Selanjutnya itu shell rakitan ulang, merupakan sel yang merupakan rakitan ulang dari bahasa C. Sel ini awalnya merupakan bagian dari pengembangan Unix BSD. Selanjutnya ada core shell atau KSH. Sel ini dikembangkan seperti PowerShell dari AT&T, tapi orangnya beda. Konsel ini dirancang oleh David Core. Konsel merupakan sel yang pada tahun 1980-an dari SPR4 yang sama dengan Bash atau Bourne Shell. Selanjutnya itu Almquist Shell, dikembangkan oleh Kenneth Almquist. Sel ini lebih kecil dan cepat, kompatibel dengan standar POSIX S atau Almquist Shell, banyak digunakan dalam embedded Linux. Embedded Linux merupakan sistem yang tertanam dalam misalnya BIOS komputer. Selanjutnya itu Debian Almquist atau DASH, merupakan turunan dari S atau Almquist Shell yang diturunkan ke Linux versi NetBSD oleh Herbert Chu pada tahun 1997. Di sel ini ada beberapa operator, bisa lihat atau selengkapnya modul sel. Strip 1 sama dengan 2, maka strip 1 identik dengan 1 tidak sama dengan 2, 1 tidak identik. Seterusnya contoh script cell hampir sama seperti bahasa pemrograman lainnya, seperti kita belajar C atau Java.
juga ada pengondisian dan perulangan web. Ini sebenarnya hampir sama pada pemrograman lain. Tapi di shell ini bisa memudahkan teman-teman untuk misal membuat sebagai contoh membuat folder dan isinya misal 50 file daripada menggunakan mkdir atau touch 50 kali, bisa menggunakan bahasa shell ini untuk menjalankan perintah tersebut dalam sekali menjalankan shell. Selain di Linux ada shell ada di Windows, yaitu ada Windows LSA Windows, merupakan subsistem berproteksi yang mengautentikasikan misalkan user ke local system. Shell Windows ini model pertama PowerShell. PowerShell ini namanya Microsoft Shell dulu atau MSH. Merupakan command line interface atau CLI dan bahasa scripting yang sedang dikembangkan oleh Microsoft. Kita beralih ke modul selanjutnya, yaitu hak akses dan sistem keamanan. Di Linux ada user dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah regular user. Regular user ini cuma memiliki hak penuh atas direkturnya sendiri. Jadi tidak berhak untuk direktori user lain. Yang selanjutnya root ini merupakan user istimewa Linux. Jadi hak-haknya lebih dari user biasa. Contohnya membuat user baru, menghapus grup, menambah grup, menambahkan user ke dalam grup, serta mengubah file konfigurasi sistem. Ini untuk menggunakan atau membuat user akun yang aman ada beberapa step-step yang bisa dilakukan. Jadi membuat akun hanya untuk orang kepercayaan. Akun dibuat dengan tujuan dan hak akses terbatas, dan misalnya tujuan untuk sesuatu, hak aksesnya ditujukan untuk sesuatu, jadi tidak bisa untuk menekan yang lain. Setelah itu menghapus akun generik seperti akun anonymous dan cache. Sistem keamanan itu dapat pengaman itu yaitu mengaktifkan administrator untuk menjalankan atau suatu konfigurasi diperlukan hak administrator. Jadi teman-teman biasanya menjalankan software atau mengganti konfigurasi pada kontrol panel, biasanya keluar pop-up kita akses untuk mengizinkan untuk menjalankan perintah yang teman-teman mau jalankan. Selanjutnya yaitu firewall. Teman-teman sudah tahu firewall ini untuk menggunakan serangan dari komputer atau yaitu kita tahu hampir sama seperti antivirus menggunakan virus atau malware yang menyerang komputer. Ada sistem keamanan ada keamanan sistem operasi. Yang pertama itu keamanan internal. Keamanan internal ini saya contohkan sebagai pengamanan lokasi dari musuh atau bangunan yang tahan.
Setelah itu ada keamanan interface, contohnya identifikasi user dengan perangkat guna atau beras. Biasanya keamanan ini digunakan seperti password, sidik jari, atau biometrik, atau face recognition antara user pengguna atau dengan sistemnya perangkat guna atau beras. Selanjutnya yaitu keamanan eksternal, contohnya memproteksi paket scripting atau spoofing. Ini dari serangan keamanan dari luar ya. Jadi keamanan eksternal ini serangan dari luar, yaitu contoh dari hacker atau manipulasi lewat teks. Gangguan sistem operasi sebenarnya ada banyak, ransomware, virus, dan lain-lain. Banyak. Kali ini saya akan membahas tiga saja. Contohnya yaitu worm, contoh dari worm yaitu Stuxnet, merupakan perubahan jahat atau malicious yang merusak software Siemens dan PLC-nya, yaitu programmable logic controller. Stuxnet ini pernah digunakan untuk menyerang fasilitas nuklir di negara Amerika. Setelah itu ransomware, banyak yang ada ini. Tapi contoh yang paling terkenal itu program ransomware WannaCry. Pada tahun 2017 sekitar 200 sampai 300 pengguna di seluruh dunia terserang oleh virus ransomware WannaCry. WannaCry ini virus yang bisa mengenkripsi data-data yang ada dalam komputer. Untuk mendekripsinya harus membayar sejumlah uang kepada pembuat virus ransomware. Setelah itu ada adware ini yaitu sebuah script untuk menampilkan iklan atau promosi dalam browser. Biasanya yang browsernya banyak iklan-iklannya itu kemungkinan terjangkit adware ini. Dari adware ini adware yaitu firewall. Adware firewall ini bisa membaca juga browser, jadi tampilannya dengan penuh iklan serta tidak dapat menggunakan. Jadi fungsi browser sudah tidak berfungsi lagi, malah menjadi tampilan iklan. Yang selanjutnya itu menanggulangi gangguan OS yang kita sebutkan tadi. Yang pertama jelas aktifkan antivirus. Pasti bisa tahu ini antivirus. Setelah itu aktifkan firewall untuk serangan dari luar. Setelah itu notifikasi ke pengguna, contohnya seperti Windows tadi, akses dan setiap menjalankan mengubah konfigurasi akses bisa disetujui atau tidak disetujui oleh admin. Setelah itu pembatasan pengguna tersebut atau pengguna dalam sistem operasi bisa hak-haknya, jadi tidak semua bisa menjalankan atau mengubah program atau konfigurasi yaitu tidak menggunakan software bajakan. Salah satu sumber virus atau malicious program seperti tadi. Biasanya kalau salah-salah download itu mendownload software bajakan nggak aman atau belum scan itu biasanya
ada program-program kejahatan, biasanya adware atau malah ransomware, spyware, atau malah debugger. Sekian dari saya. Misalnya ada yang mau diskusikan atau yang ditanyakan, silakan. Tidak ada kah? Oke, kalau nggak ada, berarti saya tutup aja. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti yang pretesnya tadi bermasalah, tunggu kabar aja di grup. Nanti akan dikabari sama teman-teman asli. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kak, Maaf, tidak ada kesalahan. itu berarti pretestnya disilang aja atau dibiarin? Biarin aja sampai waktunya habis. Biarin, nanti kan paling sekarang waktunya sudah habis. Ya, berarti dibiarin aja, ditunggu. Iya. Kalau sudah habis, silakan. Nanti tunggu, selanjutnya tunggu kabar di grup aja, dipantau aja grup. Ya, sama-sama. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.